Banyak yang bilang kita mau sekelas London atau sekelas Paris segala macam. Menurut saya sekelas Bangkok aja dulu. Ya negara-negara kita yang dekat ya, jangan terlalu jauh. Selamat datang di podcast Senja seputar perencanaan Jakarta. Episode kali ini kita akan kedatangan tamu istimewa, seorang ilmuwan Indonesia yang namanya sudah mendunia, Prof. Bagus Mulyadi. Halo Mas. Salam kenal, Prof. Salam kenal. Saya panggilnya Mas Bagus Mulyadi. Mas aja. boleh, nama boleh. Oke. Kita hari ini akan coba berbagi insight tentang bagaimana sains, riset, dan teknologi dalam mewujudkan masa depan Jakarta sebagai kota global yang berkelanjutan. Mas Bagus ini kan lahir di Jakarta ya, Mas? Betul. Lama menuntut ilmu di sini juga, terus juga lama berkelana ke luar negeri. Kembali lagi ke Jakarta setelah menuntut ilmu, bagaimana Mas Bagus melihat kondisi Jakarta saat ini, Mas? Ya, saya orang Jakarta, lahir besar di Jakarta, tapi secara teknis belum kembali ke Jakarta karena karir saya sekarang berada di University of Nottingham di Inggris Raya, di sebuah kota namanya Nottingham di tengah Inggris. Saya di situ sebagai dosen tetap, peneliti, mengabdi masyarakat, dan selama kurang lebih 6-7 tahun saya sudah berada di situ. Memang sebelumnya saya kuliah di luar negeri dari 2006 bahkan. Melihat Jakarta itu selalu melihatnya dengan kacamata riset gitu ya. Jadi Jakarta sebagai subjek riset itu sangat menarik, Mas. Jadi karena permasalahannya pun menarik. Permasalahannya bukan hanya menarik tapi interdisipliner. Saya kan latar belakangnya kan matematik, fisika, engineering gitu ya. Jadi melihat permasalahan Jakarta seperti banjir, selalu kita berpikir bahwa itu punya kompleks interplay dengan masalah-masalah yang lain tuh, land subsidence, kemacetan, bahkan masalah-masalah ekonomi sosial. Dan saya selalu merasa ini harus diangkat, bukan karena masalahnya harus diangkat, tapi harus diangkat dalam hal riset bisa mengatasi atau setidaknya berkontribusi dalam pemecahan permasalahan Jakarta. Saya yakin permasalahan-permasalahan seperti ini itu sangat menarik untuk kolega-kolega sesama profesor di UK gitu ya, dan yang jumlahnya juga bahkan yang dari Indonesia itu semakin banyak, tapi yang bukan non-Indonesia pun juga makin sering datang ke Indonesia gitu. Dan saya sangat semangat karena sebagai seorang peneliti saya juga sebagai semacam apa ya, ujung tombak kolaborasi Nottingham dengan Indonesia. Dalam kapasitasnya di kunjungan musim dingin ini, saya juga mencoba membangun kerjasama formal dengan DKI Jakarta, dengan Bapeda yang merencanakan pembangunan Jakarta dan berusaha untuk membangun Jakarta lewat evidence-based policies. Gitu. Menarik tadi Prof sempat mention soal bagaimana isu dan kompleksitas Jakarta yang harus diselesaikan juga dengan ekosistem riset dan inovasi. Tapi lihat bagaimana tema dan pembahasan kita hari ini, Prof. Seberapa penting sih ekosistem dan riset dan inovasi itu? Itu kata yang bagus. Ekosistemnya yang penting, karena memang riset nggak bisa berdiri sendiri. Satu universitas punya keterbatasan. Biasanya universitas di UK itu ya nggak jago dalam segala hal, tergantung di mana mereka berada. Kalau berada di tataran pinggir laut, itu biasanya mereka punya program maritim yang bagus. Nottingham sendiri punya legacy di bidang mining gitu, karena dulu Inggris mining heavy country, tapi sekarang coal mine dan power plant yang berdasarkan batu bara itu sudah di phased out, sudah disingkirkan. Jadi sekarang concernnya berada di daerah lingkungan. Tapi di Inggris, kota Nottingham atau bahkan provinsi East Midlands itu sangat bergantung kepada ekosistem riset yang tadi Mas Cita sampaikan. Jadi di dalamnya itu ada universitas, bahkan beberapa universitas, pemerintah kota, industri. Itu mereka semua membuat apa yang disebut ekosistem, sehingga pelajar-pelajar yang mau ngambil jurusan S3 misalnya, mereka tuh banyak yang risetnya itu riset yang sangat relevan dengan industri, walaupun dapat gelarnya dari universitas. Negara ambil bagian di situ dalam pendanaan, supervisory itu dari universitas, itu dalam konteks degree training ya. Dalam konteks riset itu sendiri di Inggris misalnya, saya ambil contoh kembali lagi Nottingham, itu berada di dalam close proximity dengan industri besar seperti Rolls-Royce. Nah, Rolls-Royce itu bukan hanya membuat mobil yang mewah, tapi juga membuat propulsi
pesawat terbang. Jadi Rolls-Royce itu membuat propulsi listrik bahkan. Jadi pesawat terbang tuh nanti di UK sekitaran 10 tahun lagi atau bahkan 15 tahun lagi gitu, itu direncanakan akan betul-betul net zero. Propulsinya listrik, bahkan engine untuk runway dan take off-nya itu juga listrik. Nah, sampai sebelum produksi massal, itu mesinnya masih dibuat di Nottingham. Gitu. Jadi itulah ekosistem yang sangat jalan di Indonesia. Saya belum lihat hal seperti itu, dan saya ingin agar Jakarta menjadi pionir, gitu. Cuma permasalahannya, memang di Universitas Indonesia yang rankingnya itu 10 besar, justru yang pusat administrasinya di Jakarta itu nggak banyak sebenarnya. Nggak tahu kalau UI itu pusat administrasinya di Jakarta atau di Jawa Barat ya, saya nggak tahu. Tapi harusnya wilayah kota yang global dan atau seenggaknya mau beraspirasi sebagai kota global, itu harusnya ada universitas yang global di dalamnya. Nah, kalau tidak ada, setidaknya punya inisiatif untuk memanggil kerjasama dengan universitas global. Tapi Jakarta punya masalahnya, punya strategic positioning, karena dia tetap walaupun bukan ibu kota lagi, pusat ekonomi dan social life, ya kan? Jadi dia punya semacam momentum untuk menginisiasi kegiatan riset. Dan saya sambut baik, jadi inisiatif dari Jakarta untuk membuat ekosistem riset itu. Oke. Tapi melihat bagaimana seiring berjalannya waktu ya, Prof. Kita melihat pasti banyak kendala juga yang dihadapi oleh para peneliti di Indonesia. Iya. Prof melihat itu seperti apa, Prof? Apa sih sebenarnya kendala yang? Waduh, berapa lama waktunya? Masalahnya itu banyak sekali di Indonesia, dan saya cuma bisa bersimpati nomor satu dengan kolega-kolega sesama dosen saya di Indonesia. Karena saya ini bisa menikmati hari ini ada di sini, itu karena di UK saya punya postdoc, saya punya mahasiswa yang sedang bekerja keras melakukan riset atas nama grup, gitu ya. Dan saya punya tunjangan yang mungkin relatif dibandingkan rekan-rekan saya di Indonesia itu lebih mensejahterakan saya, gitu. Saya juga punya fasilitas riset yang baik. Nottingham University adalah universitas di mana ada 2 pemenang Nobel di situ, MRI ditemukan di situ. Jadi legacy fasilitas-fasilitas riset seperti MRI itu tetap saya pakai walaupun bukan dalam konteks kesehatan. Nah, itulah yang saya nikmati, yang di Indonesia masih belum, gitu ya. Nah, di Jakarta ini permasalahannya ada. Saya tadi bicara tentang land subsidence, tentang banjir, itu semua kompleks interplay itu. Atau saya sering ngomong tentang banjir. Itu kan permasalahan yang tidak berdiri sendiri, Mas. Jadi di dalamnya itu karena ada masalah penyaluran air bersih, membuat masyarakat mengambil air tanah. Kalau diambil air tanahnya secara tidak terkontrol, tanahnya akan permukaannya turun. Kalau permukaannya turun tanpa dibarengi dengan penghijauan yang mumpuni, air hujan yang deras, hari ini hujan deras, saya datang kemarin terlambat, itu tidak akan tersalur dengan baik, sungainya pun juga makin mampet kasarnya gitu. Masalah ekonomi juga akan terpengaruh di situ, itu semua masalah interdisipliner seperti itu. Nah, dosen-dosen yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah ini juga harus mendapatkan pendanaan, ya kan? Nah, sistem pendanaan riset itu biasanya masih belum mengarah ke hal-hal interdisipliner. Kenapa? Karena resikonya besar. Masalah interdisipliner itu high risk, high gain. Butuh dana besar, belum tentu sukses. Apalagi kesuksesannya sangat tergantung kepada stakeholder yang terkait. Begitu kan? Dia harus minta data dari pemerintah kota. Nah, inilah mungkin kalau Bapeda atau Jakarta ingin berinisiatif membuat ekosistem, dia bisa membuka semua data yang periset bisa pakai, gitu kan. Tapi juga yang paling penting adalah membentuk insentif pendanaan bersama dengan pendanaan bodies seperti LPDP, mungkin Kemendikbud Saintek, atau mungkin dari APBD, atau mungkin ad hoc funding dari pemerintah pusat. Apapun itu, kalau artikulasi permasalahannya jelas, riset akan ngikutin masalah. Dan kalau insentifnya baik, dosen akan masuk ke situ. Gitu ya. Walaupun dosen
Indonesia sekarang semuanya harus melakukan tridharma kan. Jadi dia harus riset, dia harus ngajar, dia harus berbakti pada masyarakat, semua dalam hal yang bersamaan. Jadi ini masalah yang kompleks, tapi saya bersyukur karena ini diangkat ke permukaan dan ada saya lihat secara jelas kemauan untuk membuat ekosistem riset. Oke. Dan sebenarnya kita juga sudah meramu bersama tim. Ada beberapa cerita menarik yang kami dapatkan juga, Prof. Ya, terkait dengan reward point. Ternyata memang selama Prof menimba di sana, Prof juga pernah menceritakan. Ada di beberapa potongan atau mungkin beberapa diskusi ya. Memang ternyata kalau di luar negeri itu ada reward point yang didapat ketika hasil riset itu yang kita kerjakan itu mampu mempengaruhi kebijakan. Itu bagaimana, Prof? Cerita aja. Ada beberapa kriteria by which university itu dilihat bagus atau tidaknya kerjanya gitu ya. Jadi di Inggris, walaupun saya juga pernah ngajar di US, di Prancis, tapi khusus di Inggris, universitas itu dinilai kinerjanya dari 3 hal. Riset, teaching, knowledge exchange. Research excellence framework, teaching excellence frameworks, and knowledge exchange framework. Riset ya dilihat dari metrik-metrik yang seperti dosen Indonesia juga tahu, citasi riset, publikasi, tapi juga artikulasi impaknya akan masalah-masalah real seperti kalau risetnya di bidang medicine itu berapa banyak penyakit yang disembuhkan, atau kalau di bidang policy making itu berapa banyak kebijakan yang dihasilkan. Tapi kalau dari teaching itu dilihat dari kepuasan mahasiswa, dilihat dari berapa banyak penyerapan ketenaga kerjaan mahasiswa, gajinya berapa, surveinya puas atau tidak. Dan dari knowledge exchange itu berapa besar hasil risetnya itu digunakan di industri atau digunakan dalam konteks penyelesaian masalah-masalah real di sekitar universitas. Jadi dengan demikian, karena institusinya punya insentif untuk mengarah ke arah situ, dosen-dosennya pun punya insentif untuk menyelesaikan hal itu. Dan secara gamblang itu akan membuat kasus mereka untuk naik pangkat kan kuat. The case for promotion. Nah di Indonesia ini lebih banyak kuantitas bukan kualitas. Jadi BKD dosen segala macam itu dosen didorong untuk bikin publikasi sebanyak-banyaknya. Ya kan? Dibaca atau enggak urusan belakangan. Gitu. Akibatnya itu menciptakan insentif untuk plagiarisme, menciptakan insentif untuk mensitir diri sendiri, menciptakan insentif untuk dari satu paper yang harusnya tadi kualitasnya tinggi dipecah jadi 4 gitu ya, atau yang penting kan jumlahnya kan. Ya ini semua karena insentif yang salah dan karena keterbatasan pemerintah juga. Kalau mau buat riset yang bagus interdisipliner kan yang mengakses harus interdisipliner juga. Sedangkan di Indonesia kan para periset itu di micromanage oleh pemerintah pusat, nggak kayak di UK, prerogatif universitas untuk membuat saya naik pangkat atau enggak. Kan di sini kan nggak harus minta tanda tangan direktur atau dirjen kan? Kalau yang ASN tentu. Nah itulah membuat keterbatasan ini dan insentif yang menurut saya masih salah jalan. Itu membuat mereka tidak memiliki reward point tadi Mas Cipta bilang ya. Untuk ngapain saya ngurusin Jakarta, ngapain saya ngurusin Jawa Barat, ngurusin Surabaya segala macam. Atau yang penting saya naik pangkat, kualitas penulisan nomor 2, jumlahnya yang penting nomor 1, nulis buku, selesai. Gitu kan. Itu nomor 1. Sekarang terus ada permasalahan tukin ASN yang belum jelas, permasalahan gaji dosen, bahkan guru yang tingkatnya di bawah perguruan tinggi, itu semua menambah kompleksitas, membuat mereka nggak punya waktu berpikir ngurusin hal kayak gini. Tapi dari ilustrasi yang Prof ceritakan, kira-kira reward point yang tadi itu bisa diterapkan di Indonesia? Yang penting motornya ada dulu Mas. Kan masalah itu kan yang penting artikulasinya jelas, langsung mengarah kepada publik. Publik punya concern terhadap itu. Publik adalah konstituensi dari perpolitikan Indonesia. Partai politik akan mengambil hal itu karena publik punya concern. Partai politik akan memberitakan kepada eksekutif untuk mengujung tombaki permasalahan ini dan roda kepemerintahan akan jalan berpusat di masalah itu. Tapi kalau nggak ada yang ngomong ke publik, nggak ada yang mengangkat masalah itu, ya nggak ada yang peduli. Kan begitu. Permasalahan reward point ini, dosen-dosen Indonesia nggak bisa ngomong. Gitu loh. Walaupun bisa ngomong, tapi dia ngomong itu berlawanan dengan insentif dia sendiri itu. Karena dia di micromanage oleh pemerintah. Ya kan, saya bisa ngomong di sini secara gamblang karena saya nggak digaji oleh pemerintah Indonesia. Jadi seperti itu loh. Jadi kalau Jakarta punya semacam kesadaran untuk mengangkat masalah pentingnya ekosistem riset,
menjadi jembatan antara periset, industri, pembuat kebijakan, bahkan media dan publik, baru masalahnya bisa dilihat bersama-sama seperti itu. Nah, perkara itu bisa menjadi penerapan reward point ala United Kingdom, itu permasalahan lain. Dan saya nggak percaya apa yang sukses diaplikasikan di UK, dimanapun lah gitu, itu bisa dijiplak langsung di Indonesia. Kita bicara, oh ada permasalahan Indonesia, riset bisa menyelesaikannya. Ya ada permasalahan banjir atau macet, kita lihat ke Perancis atau ke Paris, ke UK, ke London, lihat di situ gimana caranya, kita ambil risetnya, kita terapkan di Jakarta. Nggak bisa begitu, Mas. Karena konteks variabel yang menyertai masalah itu sangat-sangat dalam, luas, dan tidak banyak orang yang tahu. Sekarang kalau mau saya kasih ilustrasi masalah banjir. Saya punya rumah di UK, saya mau naikin karena takut banjir. Nggak boleh. Saya bisa dituntut oleh tetangga saya. Kenapa? Karena airnya kasarnya tampias ke sebelah kan? Gitu. Jadi untuk merubah struktur rumah saya atau bahkan memangkas pohon di depan rumah saya, itu nggak boleh serta-merta dilakukan. Saya harus punya izin dari council, harus mengartikulasikan mengapa itu mengganggu mobil saya segala macam. Dan semua perubahan yang seminor mungkin pun didetailkan dan dicatat oleh council di Inggris. Jadi kalau periset mau minta data, gimana nih cara kita mengatasi drainase di kota Nottingham lah, atau kota yang lebih kecil. Datanya ada. Di Jakarta mana ada datanya? Di daerah-daerah lain. Kalau saya mau naikin rumah saya, siapa yang tahu? Kalau saya mau ngambil air tanah, siapa yang tahu? Jadi kita mesti bersimpati juga bahwa permasalahannya bukan, oh susah amat sih masalahnya dosen nggak ada yang pinter gitu. Datanya nggak ada. Jadi seperti itu. Nah itulah makanya kita harus melihat ini dengan kesadaran, simpati, dan pengertian, Mas. Oke. Kalau kita jadikan Jakarta sebagai sebuah studi kasus, Yes. kira-kira apa kendala utama Jakarta? Banyak. Mau lihat dari mana? Apa kendala Jakarta? Polusi punya kendala yang sangat concerning. Penaikan permukaan air laut, penurunan permukaan tanah sekitar 20-25 cm per annual. Kepadatan penduduk itu juga susah dilihatnya, tergantung dilihat dari jam berapa. Jam 10 penduduk pagi, penduduk Jakarta lebih banyak dari jam 10 malam. Oke. Dan permasalahan Jakarta juga sangat terpengaruh oleh permasalahan di luar Jakarta, Bekasi, Tangerang, segala macam. Itu sangat mempengaruhi. Permasalahannya begini, Mas Cipta. Kalau kita mau menyelesaikan masalahnya harus di-ranking secara prioritas. Kalau masalahnya di-ranking secara prioritas, orang yang masalahnya nggak masuk dalam prioritas akan protes kan? Kenapa masalah saya nggak di situ? Kenapa? Karena penyelesaian masalah berikatan langsung dengan pendanaan atau aliran pendanaan ke situ kan. Jadi masalah pun punya konstituensi. Seperti itu. Tapi kalau saya boleh pilih, masalah Jakarta nomor satu adalah banjir. Saya sendiri penderita banjir. Dari dulu saya di Jakarta kebanjiran terus. Kenapa banjir? Bukan karena itu masalah yang paling mempengaruhi banyak orang saja, tapi karena permasalahan itu adalah amalgam dari permasalahan-permasalahan yang lain. Ya, kalau itu diselesaikan, permasalahan yang diikut sertakan oleh banjir itu juga akan terpecahkan. Dan yang kedua, masalah dari sisi inequality, gitu. Ini masalah socio-economics, inequality of income, inequality of living standards. Baru masalah-masalah lain yang menurut saya sama pentingnya, tapi prioritasnya ketiga, keempat, kesehatan dan segala macam. Polusi nomor 3. Oke, Prof. Di balik masalah tentu pasti ada peluang yang jalannya bersama, berbarengan lah. Peluang bisnis. Kita akan bertransformasi sebagai kota global, Prof. Yes. Jakarta. Ya mungkin sudah banyak kajian dan ini juga melalui amanah ya pasca pemindahan ibu kota. Mungkin dari segi aspek riset dan inovasi, Prof. Harus kepada siapakah Jakarta membenchmarking dirinya? Melihat bagaimana praktik. Oke. Banyak yang bilang kita mau sekelas London atau sekelas Paris segala macam. Menurut saya sekelas Bangkok aja dulu. Ya negara-negara kita yang dekat ya, jangan terlalu jauh. Maksudnya saya mungkin sebagai seorang matematikawan juga, kalau kita melihat
trajektori kita kemana, tapi time frame atau space frame-nya terlalu jauh, biasanya prediksi kita nggak akan akurat, karena kita mau memprediksi apapun kan teknisnya tuh pakai polinomial atau pakai garis linear fitting seperti itu kan. Tapi kalau time frame-nya pendek atau lingkupnya pendek, prediksi kita akan akurat. Kalau kita punya target yang realistis dan nggak terlalu jauh, maka kita akan lebih akurat sampai ke situ. Kalau kita akan lihat ke Bangkok misalnya, kita jalan-jalan ke kota Bangkok, itu sistem flyover di atasnya itu betul-betul dijalani pedestrian, betul-betul dipakai. Dan segala hal yang berikatan dengan urban tourism itu sangat terakomodir oleh infrastrukturnya. Kalau kita lihat pedagang makanan, memang sih di Indonesia tuh menurut saya bias mungkin, makanannya lebih enak. Tapi cari makanan yang enak lebih sulit daripada di Bangkok. Karena di Bangkok biarpun makanannya bias gitu ya, menurut saya soto Betawi lebih enak. Tapi nyari soto Betawi yang paling enak itu jauh lebih sulit daripada nyari pad thai atau nyari tom yum yang enak di Bangkok. Itu permasalahannya. Kalau turis datang kemari, dia nggak kenal atau nggak tahu akses ke yang paling enak gitu, itu dia pasti dapat yang kurang enak. Kalau di Bangkok mana aja pasti standarnya segitu. Itu tuh permasalahannya. Itu, waduh, mau dimulai dari mana ya? Jadi tapi poinnya dari pertanyaan Mas Cipta harus benchmark kemana? Kita harus benchmark ke negara-negara tetangga dulu yang punya semacam staple food yang sama, punya semacam permasalahan yang sama, yang berakar kepada suku, adat istiadat, kedekatan bahasa yang nggak terlalu jauh. Nah, hal-hal seperti itulah yang perlu saya pikir harus jadi concern sebelum kita melihat New York, London, dan Paris. Berarti nggak perlu jauh-jauh untuk melihat bagaimana perkembangan kota di Eropa, bahkan mungkin di negara-negara tetangga. Ya boleh tetangga juga, boleh juga sebenarnya kalau kita melihat kemacetan misalnya sekarang permasalahannya begini, kalau kita melihat Paris, cara dia mengatasi kemacetan dengan cara New York mengatasi kemacetan, itu beda gitu. Paris itu kota Europe yang tua, old European cities, di mana jalan-jalannya itu semua keluar dari gereja. Ya kan? Makanya spider web semua kan. Nah, New York itu namanya aja New York, gitu, kota baru gitu kan. Jadi semuanya blok-blok gitu, semacam kayak kota baru yang didesain dari scratch, makanya nggak keluar dari dari gereja atau dari monumen tertentu. Jadi dia lebih banyak traffic lights, ya kan? Sedangkan di Perancis atau bahkan di London sekalipun lebih banyak roundabouts. Gitu ya. Itu bukan sederhana mana yang lebih efektif dalam mengatasi kemacetan. Itu juga punya akar filosofis sebenarnya. Society yang lebih egalitarian itu lebih bisa pakai roundabouts. Kenapa? Society yang nggak suka dengan central planning lebih suka pakai roundabouts, gitu kan? Tapi untuk bisa pakai roundabouts, putaran gitu lah, bunderan. Dia harus punya kesadaran yang sangat tinggi, dia harus punya sensitivitas. Kalau saya di UK ya, berarti yang masuk ke roundabouts dari kanan itu, dia harus punya hak untuk jalan duluan. Nggak perlu ada peraturan yang ngasih tahu saya, semua orang udah mikir begitu. Nah di daerah yang banyak imigrannya, kota baru, non-egaliter, dia mesti pakai traffic lights. Sekarang saya jalan di Kelapa Gading, roundabouts-nya gede. Nggak ada yang bisa pakai roundabouts-nya itu, berantakan masuk kemana itu. Ya kan? Akhirnya jalannya dirubah-rubah segala macam. Ada roundabouts dibikin satu arah, di sini bisa balik, ada lampu merahnya juga. Itu loh permasalahannya. Jadi sekarang pertanyaannya balik ke pertanyaan Mas Cipta. Kita mau lihat dari mana? Ke Paris atau ke London atau ke New York. Nah itulah. Kita masih dalam frame global city, Prof. Yes. Melihat bagaimana tujuan Jakarta mungkin di 2045 menjadi top 20 global city. Yeah. Kata kunci atau keyword yang paling tepat adalah kolaborasi. Yes. Bagaimana Prof mengartikulasi kolaborasi dalam permasalahan kota? Saya percaya sebenarnya secara kapasitas, ini kita bicara konteks dosen dulu ya. Dosen itu Indonesia punya kualitas individu yang mumpuni. Saya bahkan di Indonesia tuh sebenarnya KW2-nya lah kira-kira gitu. Karena nilai saya waktu kuliah itu jelek banget. Gitu. Jadi secara kapasitas intelektual, teman-teman dosen tuh pasti punya kapasitas yang lebih tinggi. Cuma mereka nggak pernah dikenalkan pada standar pemenang Nobel itu aja. Nggak pernah makan siang sama pemenang Nobel atau pakai peralatan riset.
legacy dari pemenang Nobel. Dia nggak pernah pergi ke konferensi-konferensi yang ada pemenang Nobelnya di situ, sehingga masalah yang didiskusikannya pun itu masalah khas pemenang-pemenang Nobel. Nah, jadi yang penting itu bukan semata-mata kualitas individu, tapi berada di dalam teman ngobrol standar internasional. Untuk Jakarta bisa masuk menjadi global city, dia harus ngobrol sama global city yang lain. Dia harus makan siang, bergumul, warawiri, kasarnya gitu ya. Dengan universitas-universitas seperti Oxford, Cambridge, Harvard, Yale, Princeton, Stanford, hal-hal seperti itu. Supaya ekosistem Jakarta itu selalu melihat, nah itu standarnya itu segini. Baru dia bisa lihat, berarti gue jauh di bawah standar gitu ya. Gitu loh. Berarti di sana bisa, di sini bisa. Dia harus main dengan orang yang sama gitu. Nah, makanya dengan kolaborasi, minimal dengan kolaborasi seperti University of Nottingham, itu kita mau bawa serta bukan hanya dosen dari Nottingham, tapi lewat kolaborasi ini kita berharap agar ke depan itu bisa ada sister city partnership. Jakarta belum punya sister city partnership dengan UK, gitu ya. Sehingga kalau ada sister city partnership bisa ada tourism collaboration, bisa ada culinary collaborations, bisa ada inbound, outbound governorial visits, student visits. Pelajar-pelajar dari UK bisa main ke Jakarta, ya kan? Pelajar-pelajar Jakarta bisa main ke UK, mereka membawa serta pengetahuan karena mereka adalah agents for knowledge exchange. Jadi mainnya ke situ, perbincangannya ke situ, tataran diskusinya selalu ada di situ. Lama-lama dia jadi global city. Seperti itu. Nah, itulah makanya saya penting ya mindset untuk mau jemput bola dan buat ekosistem riset itu yang saya syukuri punya ada kesadaran ke situ sekarang. Based on di awal, Prof. Prof Iya. itu sebagai representatif lah dari kepanjangan tangan dari Nottingham dengan pemerintah Indonesia untuk menjalin kolaborasi. Melihat Iya. bagaimana Jakarta Iya. potensi kolaborasi seperti apa, Prof? Ini kan saya dalam posisi unik karena satu sisi saya paspornya Indonesia. Iya. KTP saya Jakarta Timur tuh. KTP Jakarta Timur. Tapi dalam hal yang bersamaan saya bagian dari Nottingham University. Jadi saya adalah pecahan University of Nottingham itu sendiri. Ketika saya pergi ke Indonesia, British Embassy itu selalu membantu karena saya membawa nama institusi seperti itu kan. Jadi saya dalam posisi yang unik untuk menjadi perpanjangan tangan kedua elemen ini. Saya seperti duta besar, duta kecil gitu ya. Duta kecil Indonesia dan duta kecil Inggris di Indonesia. Nah, itu posisi yang strategik dan sayangnya kita kurang peneliti di UK yang tetap tenor gitu ya. Seperti saya itu paling cuma 35, 40 paling banyak tergantung di sensus tahun berapa. Dan kita kenal semua karena dikit orangnya kan. Padahal untuk menjadi perpanjangan tangan, ambasador seperti itu ya, universitas itu jauh lebih efektif daripada industri loh. Ada sekitar 700-an profesional Indonesia profesional di perusahaan-perusahaan di Inggris. Hanya sekitar 35 tadi saya bilang di institusi perguruan tinggi. Tapi kalau menjadi ambasador membawa serta nama industri itu efeknya jangka pendek dan nggak mengakar. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang saya kerja di perusahaan di Inggris seperti Matheson atau apa segala macam, Jardine Matheson, itu paling kalau saya mau bawa institusi saya untuk invest di Indonesia, yang terpengaruh adalah pembukaan lapangan tenaga kerja, mungkin transfer teknologi, tapi sifatnya jangka pendek, nggak ada pengakaran di bidang kultural, sosioekonomik segala macam, ya kan? Dan nomor dua, kalau Anda bukan CEO, susah bawa institusi sebesar itu ke Indonesia. Nah, universitas itu beda. Sebagai akademik, bahkan akademik yang junior, saya bisa dan sudah membawa rektor pergi ke Indonesia, bahkan membawa pergi ke Indonesia 2 kali. Itu kan pimpinan tertinggi, ya kan? Dan saya dalam bisnis di universitas itu bisnis pencetak talent-talent masa depan. Jadi ketika kita membicarakan masalah Jakarta di Nottingham, ada 33.000 mahasiswa di Nottingham sebagai universitas, ya kan? Mereka akan dengar tentang Indonesia, dan kalau mereka datang ke Indonesia, impact
kulturalnya, akar kerjasamanya, nama baik Jakarta yang akan dibawa pulang oleh mereka itu sifatnya lebih permanen. Jadi seperti itu. Makanya saya harap dari kerjasama ini bisa ada birokrat-birokrat yang pergi ke sana, birokrat-birokrat sana yang pergi kemari. Nah itu lebih long lasting seperti itu. Melihat bagaimana peran diaspora Indonesia, Prof, untuk memperkuat ekosistem riset, inovasi untuk di tanah air seperti apa, Prof? Melihatnya. Kurang dimanfaatkan. Jadi kalau menurut saya itu diaspora punya potensi yang sangat besar karena tadi saya bilang dia membawa dua bendera, Indonesia dan Inggris. Walaupun yang mungkin beberapa yang sudah resign, mengorbankan paspor Indonesia pun tetap di dalamnya pasti ada keindonesiaan seperti itu ya. Peran diaspora itu menurut saya perlu lebih ditingkatkan dalam hal impact-nya untuk membawa serta institusi mereka untuk berinvestasi di Indonesia. Saya kasih contoh personal. Sebelum tahun kira-kira 2018, saya selalu berada di luar negeri kan, walaupun saya lulus S1 di Indonesia ya. Tapi saya nggak pernah dengar atau punya kans berkontribusi dengan apa yang saya miliki di konteks Indonesia. Sampai seketika itu Kemenristek Dikti pada waktu itu namanya sebelum perubahan nomenklatur itu memanggil puluhan diaspora untuk datang berdiskusi dengan universitas di Indonesia. Kita dikirim ke daerah-daerah pada waktu itu di bawah kepemimpinan Dirjen Sumber Daya. Nah baru terbuka mata kita untuk melihat. Nah baru ada gayung bersambut dari institusi-institusi Indonesia, kolega counterparts kami itu mulai menjalin kerjasama. Beberapa dari antaranya mulai memperluas kerjasama itu di luar konteks akademik. Akhirnya saya di sini bekerja sama atau mencoba mengetengahi kerjasama antara institusi perguruan tinggi di Inggris dengan Pemprov, ya kan? Nah hal-hal seperti itu perlu ditingkatkan, tapi kita belum punya wadah yang baik. Makanya saya lagi bekerja sama dengan sesama dosen-dosen Indonesia itu untuk membuat sebuah yayasan yang bisa menampung aspirasi dari para diaspora ini untuk dapat berkontribusi dengan di Indonesia. Mari kita dengar statement dari Profesor Satrio Brojonegoro, Mendikti Saintek yang baru yang juga dosen saya di ITB, dan dia bilang ya udah LPDP yang penerima beasiswanya itu kalau di Indonesia nggak dapat kerja ya nggak usah pulang. Wah berarti apa nggak nasionalis segala macam, tapi itu potret yang sebenarnya karena dia pulang dia nggak punya ruang untuk mengimplementasikan apa yang dia sudah susah payah dapatkan di luar negeri. Ya, kita harus maklumi itu. Nah makanya perlu ada grassroots movement. Tadi saya mau bikin yayasan supaya bisa ada wadah bagi mereka untuk bisa dijalurkan kompetensi yang mereka miliki dengan pemecahan strategis di level Pemprov seperti Jakarta. Baru mereka merasa, oh ternyata gue kuliah jauh-jauh di luar negeri itu ada permasalahan real. Orang tuh sebenarnya kalau udah kuliah tinggi-tinggi Mas ya, dia mendapatkan riset, knowledge segala macam. Yang dia cari bukan serta-merta uang sebenarnya atau kedudukan. Dia cuma mau cari eksistensi diri di mana masalah yang dihadapinya itu sesuai dengan ilmu yang dia punya. Seperti itu. Kita perlu tantang mereka dengan masalah-masalah yang world class. Yes. Gitu. Prof Bagus selaku dosen di Nottingham University melihat bagaimana Jakarta saat ini. Sekiranya proyek kolaborasi apa yang possible untuk bisa kita lakukan, Prof? Jakarta punya kans baru mulai bangun untuk mengejawantahkan dirinya sebagai global city gitu. Dunia melihat Jakarta sebagai strategic place for collaboration sebenarnya. Saya nggak tahu tentu apa pandangan Jakarta, masyarakat Jakarta terhadap dirinya sendiri di mata global, tapi yang pasti semua mata menuju ke Indonesia sekarang. Karena dua hal. Nomor satu, kita lihat bahwa di tataran geopolitik, yang paling mempengaruhi kebijakan sebuah negara adalah national interest, di atas nilai-nilai liberal seperti demokrasi segala macam. Dan yang kedua, Indonesia itu punya sumber daya alam, walaupun Jakarta nggak memiliki banyak sumber daya alam ya, tapi tetap dipengaruhi oleh sekitarnya seperti Jawa Barat yang punya sangat banyak sumber daya alam karena dia berada di dalam ring of fire. Jadi karena keterbatasan sumber daya alam di dunia dan geopolitical agenda yang sangat nasionalistik,
dunia tidak bisa tidak harus melihat Indonesia senantiasa. Jadi kalau apapun yang terjadi di Jakarta, itu pasti punya pengaruh kepada apa yang terjadi di luar negeri, dan sebaliknya. Saya yakin pemilihan gubernur di Jakarta, pemilihan presiden di Indonesia itu sangat dipantau oleh orang-orang asing. Karena punya direct implication terhadap masalah geopolitik. Suka atau tidak, Jakarta itu semua mata menuju ke arah situ. Gitu ya. Yang saya takut, itu Jakarta meng-outsource semua permasalahannya keluar. Jadi, kita nggak punya expertise, kita beli aja expertise dari consulting companies. Kita nggak punya tenaga kerja yang mumpuni, beli aja tenaga kerja. No, you cannot just shop your way out of trouble. Nggak bisa. Ada masalah belanja. Kenapa? Karena expertise yang datang di outsource dari luar itu juga dengan agenda loh. Gitu. Jadi kota Paris misalnya ya, dia punya masalah yang sifatnya sensitif karena bergantung pada policy dan ketatakotaan dan masa depan Paris. Dia akan bergantung pada civil servant yang dididik di dalam negeri. Untuk masuk dalam sekolah civil servant di Paris, itu sangat-sangat sulit, elite, very very elite gitu ya. Ekol normal, ekol politeknik gitu di Prancis itu sangat-sangat elit. Nah, jadi mereka tidak menggantungkan policy making di bidang-bidang yang sangat strategis kepada consulting companies dari luar. Seperti itu. Nah, saya harap lewat kerja sama ini, yang perlu ditingkatkan adalah human resource di Jakarta, supaya dia bisa kembali ke Jakarta sebagai pribadi yang sangat kompeten. Dia nggak harus belanja expertise. Masalah Jakarta harus diselesaikan di Jakarta dan lepas dari gangguan-gangguan interferensi asing. Dan seperti yang kita tahu ya Prof, di beberapa waktu lalu Prof juga pernah menceritakan di dalam forum-forum yang sebelumnya kita lalui, bicara soal mitigasi bencana lewat model matematika. Waktu itu kalau nggak salah studi case soal ledakan pupuk di Tulus ya, Prof, di 2021. Boleh diceritakan nggak sih Prof? Iya, jadi ketika saya lulus doktor tahun 2012-13 itu saya pergi ke kota kecil di Prancis namanya Toulouse. Saya pada waktu itu doktor di bidang fisika sebenarnya. Walaupun fisika pakai matematik, tapi saya sangat jauh dari matematik dalam kehidupan keseharian. Nah, jadi permasalahan di Toulouse itu unik. Ada sebuah pabrik pupuk meledak di tahun 2002-2003. Pabrik pupuknya mengkontaminasi seluruh kota karena airborne gitu ya, dibawa oleh angin. Dan akhirnya seluruh kota itu kerepotan. Sakit. Nah, mereka mencoba membuat sebuah metode pemodelan numerik yang bisa memodelkan, maksudnya memprediksi. Kalau misalnya ada skenario yang sama terjadi di beberapa titik, dibawa oleh angin, maka gas yang berbahaya itu akan dibawa kemana, dan ini penting karena dia harus membuat kebijakan evakuasi yang harus diciptakan sepersekian detik setelah ada informasi di mana letak atau point source dari penyebaran kontaminan itu. Nah, jadi kalau kita lihat dari segi matematik, ini permasalahan yang pelik karena untuk memodelkan itu lewat komputer, Anda harus melihat sebuah kota secara utuh yang panjang lebar tingginya itu bisa dalam skala kilometer kan. Nah, kita harus lihat domain di mana gas itu tidak bisa mempenetrasi. Jadi gedung-gedungnya harus diambil, pohon-pohonnya harus diambil. Yang terjadi adalah sebuah kota yang bentuknya bolong-bolong. Ya kan? Geometri yang sangat kompleks. Anda harus memodelkannya itu dengan komputer. Jadi dengan grid kayak film Matrix itu, tau nggak, yang garisnya hijau-hijau gitu orang. Gitu. Jadi harus dimodelkan seperti itu. Permasalahannya karena kotanya itu kilometer panjangnya, sedangkan gedung atau bolongan yang paling kecil itu bisa 1 meter, itu ada 6 order of magnitude difference tuh. Bedanya tuh antara objek terkecil dengan garis kota yang panjang itu jutaan skalanya. Jadi nggak mungkin, long story short, memodelkan hal sekompleks persebaran polutan di geometri yang sangat kompleks itu dalam waktu sepersekian detik. Bisa diselesaikan, tapi dengan komputer tercanggih sekarang pun butuh waktu 1 minggu. Ya orangnya udah keburu tewas kan? Kalau gasnya berbahaya seperti gas sarin segala macam. Nah, jadi kita bantu buat metode numerik, namanya secara teknis itu disebut multiscale finite element method. Sebenarnya Prof. Satrio itu dosen saya ngajarin finite element method.
gitu ya. Metode elemen hingga di bahasa Indonesia mah gitu. Nah, jadi dimodelkan dengan multi-scale finite element method supaya datanya ini kemudian kita berikan kepada pemerintah, metode numeriknya diberikan kepada pemerintah. Ketika ada informasi dari intelijen, ada titik di daerah kota ini meledak, angin pada waktu itu bertiup berapa cepat ke arah mana, dia modelkan itu. Jadi intinya ada resiliensi, ada ketahanan di situ, ada smartness di sebuah kota untuk memitigasi hal-hal bencana seperti itu. Karena itu kan bisa bukan hanya bisa untuk polusi, tapi bisa untuk gas sarin, gas antraks. Ingat nggak dulu di beberapa tahun yang lalu, ada orang ngirim ke sebuah kantor gitu ya, amplop isinya gas antraks. Seperti itu. Bisa diaplikasikan dalam konteks ruang yang lebih sempit seperti gedung. Nah, apapun itu, kesadaran sebuah kota untuk memitigasi hal-hal yang belum terjadi. Itu yang penting. Karena insentif politik adalah untuk menyelesaikan masalah yang sudah terjadi. Sebagai pahlawan begitu. Masalah yang sudah terjadi, saya hadir menyelesaikannya. Tapi untuk menyelesaikan masalah yang belum terjadi, itu butuh semacam kecintaan, nomor satu kecintaan akan Jakarta itu sendiri, dan sebuah kualitas public servant yang sangat-sangat baik. Dan saya harap Jakarta bisa mulai melihat masalah mitigasi daripada nambel ban yang udah bocor. Gitu, Mas. Terkait dengan modeling, logika matematika tadi sebenarnya bisa diterapkan nggak sih, Prof? Di Jakarta? Bisa, dan saya sudah buat untuk konteks Kota Bogor misalnya. Ya, jadi kan kita ngambil data kotanya itu pakai OpenStreetMap atau Google Map juga bisa lah sekarang gitu ya. Kita bisa download sekarang. Dan itu sudah saya aplikasikan dalam konteks Bogor. Misalnya kalau Bogor mau menanam pohon atau menyingkirkan kendaraan berbasis bensin atau solar, berapa banyak sih karbon dioksida yang terserap oleh pohon atau termitigasi oleh penyingkiran mobil-mobil berbasis bahan bakar? Itu semua kan harus dipertanggungjawabkan. Pemerintah kota nggak bisa, ya udah hilangkan aja pohon, diganti sama aspal, atau hilangkan aja kendaraan ini, pasti karbon dioksidanya turun. Loh, masyarakat yang cerdas akan bertanya, seberapa besar turunnya? Gitu kan? Nggak bisa bikin kebijakan sembarangan. Ya kan? Maka kita berikan itu di Kota Bogor untuk mereka bisa pakai. Nah, hal-hal ini bisa diemulasi di daerah-daerah lain, jadi bisa sangat di plug and play dengan konteks Jakarta misalnya. Walaupun Jakarta bukan Tulus, bukan Bogor, jauh lebih besar, jauh lebih kompleks. Kalau kita bicara tentang data Jakarta, belum tentu kita bisa download serta-merta dari Google Street Map kan? Nah, itulah. The devil is in the details, Mai. Tapi kalau pertanyaannya bisa atau nggak, bisa. Yeah. Okay. Kita melihat visi Jakarta ke depan, yang ingin menjadi smart city, yang sustain juga tentunya. Ya. Langkah prioritas apa, Prof, yang harus Jakarta lakukan? Jadi jembatan dulu. Jadi nomor satu, yang kurang dari Indonesia itu adalah kerjasama antara industri, akademik, dan pembuat kebijakan. Tiga ini mungkin karena ego sektoral kementerian dan Pemprov atau gimana, saya nggak tahu juga. Tapi nggak pernah nyambung nih. Industri mah jalan riset sendiri, universitas mah riset kemana gitu ya kan. Dan nggak ada motor yang bisa menjadi protagonis menjembatani tiga stakeholder yang sangat penting ini, triple helix gitu kan. Di paper mana saya lupa, mohon maaf. Jadi untuk bikin startup inovasi misalnya, dari inkubasi ide di dalam universitas, itu sebenarnya industri dan pembuat kebijakan udah masuk di situ. Harusnya. Ya universitas sih bicara tentang misalnya ngajarin cara bikin bisnis, membantunya berjejaring dengan alumni, atau mungkin memberikan fasilitas riset sampai jadi prototip. Paling udah itu doang. Tapi untuk masukin dana startup, ya kan, untuk seri A, seri B, angel investor bisa masuk di situ, itu semua di luar tangan universitas, ya kan? Jadi startup yang berhasil dari universitas jarang. Kenapa? Karena sampai produksi massal belum di universitas loh. Kita punya konsep namanya technology readiness level. Saya bikin ide, misalnya tadi cara metode numerik untuk menyelesaikan permasalahan polusi, itu dari kertas-kertas coret ide aja, itu TRL 1 di papan tulis gitu berantakan. TRL 2 tuh mungkin udah jadi konsep algoritma. TRL 3 tuh udah dikodingkan. TRL 4 itu udah sampai mana? TRL sampai belasan gitu baru udah ada paketnya, udah ada barcode-nya, tinggal dijual ke masyarakat. Nah, itu udah TRL akhir. Di TRL tengah-tengah, setelah masuk dari
setelah keluar dari domain universitas sampai diambil oleh startup atau investor, itu bolong tuh, pendanaannya nggak ada. Gitu. Nah, kalau Pemprov bisa menjebatani di Valley of Death di situ, atau seenggaknya membawa atensi ke situ, bikin seminar kayak atau pameran, di situ dipertemukan, nah itu baru bisa nggak ada Valley of Death, jadi pendanaannya nyambung. Kalau nggak riset, kurikulum, inovasi, nggak nyambung tuh. Kurikulumnya dari mana? Dosennya nggak pernah melakukan riset. Jadi kurikulumnya pakai kurikulum tahun 80-an. Ya dong? Risetnya nggak jadi inovasi. Jadi industri dapat riset dari mana? Ya kembali lagi, beli di luar negeri. Nah itulah. Sekian banyak diskusi yang kita bicarakan soal Jakarta. Apa yang bisa Prof bayangkan soal kota ini di masa depan, Prof? Ya saya mau balik kemari kalau bisa kan. Saya bayangkan Jakarta itu sebagai kota yang kalau saya buka pintu, saya bisa langsung lari pagi tanpa takut masuk partikel N berapa tuh ke hidung saya gitu kan. Saya agak perih-perih juga sih kalau buka pintu gitu, walaupun dingin kan di UK kan, buka pintu langsung udah pakai celana jogging segala macam lari gitu. Ya kan? Itu saya bisa nikmati di sana. Bukan karena saya orang kaya, tapi karena infrastrukturnya sudah mendukung untuk bahkan masyarakat menengah, bahkan menengah ke bawah pun menikmati udara yang bersih karena mereka punya hak untuk hidup. Seperti itu. Polusi ini, itu kejahatan loh sebenarnya, ini membunuh loh. Kalau kita punya masalah yang sifatnya berpengaruh pada kesehatan, bahkan hajat hidup orang, tidak melakukan apa-apa, itu kejahatan. Saya boleh ekstrapolasi bahwa yang paling banyak membunuh orang, itu bukan kejahatan, kebodohan. Jadi sebenarnya kebodohan yang kita tahu dan tidak berupaya mitigasi, itu bisa dimoral teorikan sebagai kejahatan. Sebenarnya seperti itu. Nah, jadi saya mau Jakarta yang sadar akan masalahnya sendiri, mau mencoba memitigasinya. Saya berharap ke masa depan kita semua bisa pulang kemari, dan saya sedang coba bukan hanya berharap untuk pulang, tapi membangun jembatannya supaya saya bisa pakai untuk pulang, kan begitu kan? Dan bukan hanya bisa saya yang pakai, tapi juga teman-teman kolega saya bisa pakai untuk pulang. Dan Jakarta yang ke depan itu bukan bermimpi untuk menyekolahkan orang ke luar negeri, tapi menyekolahkan orang luar negeri ke Jakarta, ngajarin mereka caranya ngomong pakai NT aneh. Dalam konteks riset dan inovasi, apa harapan, Prof? Terakhir. Ada universitas global di Jakarta. Penting loh, Mas. Karena sekarang ya ITB, saya sih, ITB paling bagus itu karena saya lulus dari situ kan. Tapi kan di Bandung, gitu. Dan saya juga nggak terlalu ingin bahwa universitas buka kampus di Jakarta sebenarnya, termasuk universitas saya sendiri. Karena saya mau membangun institusi di Indonesia, gitu. Nggak mau jadi saingan, kalau bisa, gitu kan. Jadi di Jakarta itu harus hadir ya, universitas yang mendunia, di minimal top 10 Indonesia dulu. Terkait dengan pesan-pesan apa, Prof, yang ingin Prof sampaikan kepada para planner kota, masyarakat? Untuk orang tua saya, untuk planner kota ya? Yeah. Oh. Untuk planner kota, saya mau berterima kasih nomor satu. Saya sangat diterima dengan tangan terbuka oleh Jakarta. Itu tempat saya tumbuh, tinggal, seluk-beluk di daerah Jakarta Pusat, Timur, itu saya sudah pernah tinggali. Dan saya mau berterima kasih atas sambutan tangan yang welcoming, membuat saya bisa membawa serta bukan hanya ekspertis saya pribadi, tapi ekspertis institusi. Dan saya berharap agar mereka bisa pergi ke tempat saya sekarang, melakukan aktivitas untuk saling belajar, dan membawa serta kembali ke Jakarta apa yang baik dan bukan yang buruk. Jadi harapan saya sebenarnya dalam jangka waktu dekat, itulah, nggak muluk-muluk. Melihat daily-nya kita masyarakat, dalam bekerja mungkin sudah sangat identik dan lekat dengan AI, Prof. Oke. Teknologi apa sih, Prof, selain AI mungkin yang akan berperan dalam membentuk masa depan Jakarta di kemudian hari? Permasalahannya bukan masalah apa ya, teknologi apa yang akan keluar. Permasalahannya adalah gabungan dari beberapa teknologi yang sudah ada dan berapa cepat teknologi itu berubah. Gitu. Pertanyaan gini, contohnya ya. Pada waktu mesin uap ditemukan di Inggris, itu kan teknologi. Ya kan? Itu cara orang bertransportasi, cara orang buat barang bahkan itu sangat berubah dari pakai kuda jadi pakai mesin uap, mobil uap. Nah, ketika mesin uap itu diganti dengan listrik, itu ada tenggat waktu 300 tahun kira-kira, ya kan? Nah, ke revolusi industri yang ketiga ditemukannya internet,
dari listrik ke ditemukan internet itu cuma 10 tahun sampai 20 tahun. Jadi dari 300 tahun gap ke 20 tahun gap. Nah dari situ sampai ke Internet of Things, ke AI, itu cuma di bawah 10 tahun, 5 tahun terakhir. Kita belum dengar AI 2 tahun terakhir kan? Sebelum itu, sebelum Sam Altman buat ChatGPT, kita belum dengar itu. Saya masih ingat masa-masa yang belum lama di mana saya belum tahu AI. Nah jadi ke depan bukan masalah habis AI apa, bukan. Masalahnya adalah hitungan perubahan teknologinya itu bisa dalam hitungan tahunan, bahkan bisa bulanan. Jadi percuma saya identifikasi habis AI apa, berubah lagi nanti setelah bulan, gitu kan? Gitu kan, masalah property rights yang berhubungan dengan AI, masalah diplomatik, masalah polusi, masalah virus baru ini sekarang, ya kan? Bisa aja masalah berikutnya, teknologi berikutnya ada di bidang medicine. Tapi resiliensi kota yang bisa mengakomodasi perubahan teknologi yang begitu cepatnya, bahkan bukan hanya resilient ya, tapi anti-fragile. Jadi maksudnya kotanya makin kuat kalau diberikan gangguan. Itu yang perlu kita konsentrasikan bersama. Jakarta harus bertanya kepada dirinya, lewat pelajaran pandemi yang kemarin, kalau ada pandemi yang lebih dahsyat lagi, dan kemungkinannya bakal ada nih, ngelihat gejala-gejalanya, itu kita punya infrastruktur yang kuat nggak untuk memitigasi hal itu? Kalau nggak ada resiliensi institusional, nggak ada ketahanan institusi, nggak ada memori institusional untuk bukan hanya mengakomodasi permasalahan baru, bahkan untuk mengakomodasi penciptaan teknologi yang baru. Jadi kita fokus ke situ dulu, Mas, menurut saya. Mungkin terakhir, Prof. Ya. Pesan bagi para generasi muda, melihat bagaimana kita bisa membaca peluang, meng-capture momentum yang akan Jakarta kejar dalam kota global ini. Iya, mindset-nya harus mindset global nomor satu. Kalau menurut saya kita harus lebih banyak memposisikan diri kita sebagai tempat orang asing itu belajar, tempat orang asing itu datang, daripada menguliahi orang sendiri hal-hal trivial seperti bahasa apa yang mereka harus pakai. Gitu kan, ini di Jakarta ngomongnya Jaksel, ngomongnya Inggris segala macam, dicap nggak nasionalis segala macam. Menurut saya kita harus konsen nggak ke situ, tapi lebih konsen ke gimana caranya kita ngajarin orang Inggris bahasa Indonesia. Gimana caranya kita ngajarin orang itu tentang makanan Indonesia. Jadi orang Jakarta sebagai trendsetter dan melting pot ya, kita harus selalu melihat, karena di sini ada kekayaan budaya, gitu, karena merupakan gabungan dari kota-kota yang lain. Saya baru pulang dari Pekanbaru, kemarin baru pulang dari Pekanbaru. Mereka menganggap Jakarta itu sebagai tempat di mana kalau sudah datang ya jarang ada yang mau pulang lagi. Gitu. Jadi mereka harus selalu melihat keluar. Nasionalisme buat anak muda itu harus diejawantakan keluar, bukan dipakai untuk meredam kritik dalam negeri. Dia harus pakai itu untuk mewujudkan super Indonesia di mata global. Karena tadi saya bahas tentang mata dunia selalu melihat ke Jakarta, ya itu harus dipakai sebaik-baiknya dan sebijak-bijaknya. Okay. Terima kasih, Prof. Bagus. Thank you. Atas wawasan dan insight yang menarik bagi kota Jakarta tentunya. Yang sangat luar biasa, kita belajar banyak hari ini soal riset dan teknologi. Thank you, pleasure to be here. Sampai jumpa mungkin di episode senja berikutnya, kita akan banyak membahas topik-topik Jakarta dan solusi permasalahan kota di diskusi-diskusi berikutnya. Terima kasih.